Saudara, aksi tawuran memakan korban jiwa. Seorang remaja berusia 16 tahun meninggal setelah terkena sabetan senjata tajam. Jadi pada saat itu jam 11 siang, Dadan sama Rahman itu mutusin buat pulang, Bang. Dadan ngelihat ada yang bawa motor, tiba-tiba ngedeket, Bang, sama kita tuh. Deket banget nih, udah papasan gini, ternyata dalam sweater itu ngeluarin panjang, Bang. Itu diarahin ke lehernya Rahman itu. Dan juga shock gitu kan ya, trauma kan. Nah selang dari itu datang lagi mobil polisi, Bang. Waktu dia turun tiba-tiba dia lari ke arah Dadan, Bang, nih. Udah gini nih ditarik begini nih, masuk kan ke mobil. Akhirnya Dadan masuk tuh ke mobil. Nah pada saat besoknya di Jumat tuh Dadan masuk ke sekolah lagi. Di sekolah itu Dadan dibully, Bang, sama temen tuh. Katanya tuh gara-gara Dadan tuh Rahman sampai kayak gitu kan ya. Belum selesai dibully itu kepala sekolah ngasih informasi, katanya Rahman ini meninggal. Taunya Dadan tuh dibawa ke rumah Ustadz, dijelasin lah sama mamah nih, kenapa nih Dadan, katanya kok sering banget digangguin gitu kan. Ya udah Cek, katanya besok pagi-pagi siapin aja, katanya kayak ritual gitu, Bang ya. Nanti bikin makam kayak makam kuburan gitu kan. Terus tulis aja di papan tuh namanya. Dadan nyari kayu tuh ya, dibikin sama Dadan tuh kayak gini, tancepin di situ. Ya udah mulai, katanya berdoa ya di situ. Halo pasukan Lentera Malam, cerita ini mungkin bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua ya, terutama buat yang masih pelajar, supaya tidak melakukan aksi tawuran yang bisa merugikan orang lain. Apalagi kalau sampai salah sasaran dan ada korban jiwa juga. Seperti cerita kita kali ini, di mana narasumber kita ini harus kehilangan sahabatnya. Nah, kita langsung aja sapa narasumbernya, namanya Mas Dadan. Halo Mas Dadan, apa kabar Mas? Baik Bang Jamal, ya. Oke, jadi Mas Dadan ini mau menceritakan kisahnya di mana sahabatnya ini menjadi korban jiwa ketika ada aksi tawuran yang salah sasaran. Nah, itu kejadian tahun berapa tuh Mas? Di tahun 2013. Nah, kejadian itu nggak bisa dilupain sama Dadan sampai sekarang. Nah, waktu itu ada peristiwa aksi sweeping dari salah satu sekolah ya, yang pada saat itu teman Dadan itu sampai meninggal dunia, Bang. Dan dari peristiwa itu tuh berdampak sama Dadan, Bang, sampai di tahun setelahnya waktu pasca kejadian. Oke, sampai segitunya ya. Dan buat teman-teman yang penasaran, simak videonya sampai habis. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kalau pengen jadi narasumber di Lentera Malam sama seperti Mas Dadan, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam. Ada di @lenteramalam.id atau hubungi nomor WhatsApp yang ada di bawah ini nih guys. Gampang banget caranya. Oke, kalau gitu buat pasukan Lentera Malam yang penasaran sama cerita lengkap dari Mas Dadan, tonton video sampai habis. Dan tanpa basa-basi lagi, saksi misteri kita mulai. Jadi kisahnya itu kan di tahun 2013 ya, Bang ya. Nah, pada saat itu kan lebih tepatnya 13 tahun yang lalu. Nah, sebelum memulai cerita ini, Dadan mau flashback dulu di tahun 2009. Lebih tepatnya itu waktu pertama kali masuk SMP kelas 1. Nah, di situ Dadan itu baru kenal sama Rahman itu. Oke. Waktu itu Dadan kan telat masuknya ke kelas itu. Nah, Dadan ngeliat di kursi ujung paling belakang itu udah ada Rahman. Nah, Dadan samperin lah ke Rahman itu ya, duduk bareng Rahman, terus sama Dadan kenalan gitu kan sama Rahman. Cuman di situ Dadan nggak terlalu kenal deket sama Rahman ya, nggak terlalu inilah gitu kan, normal-normal aja kayak belajar seperti biasa gitu kan ya. Jadi sampai situ aja kalau kenal sama Rahman tuh di sekolah tuh. Nah, singkatnya itu
setelah masuk ke SMK, lebih tepatnya kelas 2 ya, Dadan sama Rahman itu barengan lagi Bang di sekolahan itu. Nah di situ Dadan itu sebagai ketua murid, disingkatnya kan KM ya. Kalau sedangkan Rahman ini terpilih sebagai wakil ketua murid. Nah di situ ya kita belajar normal aja kayak biasa. Cuman pada saat itu ada pengumuman bahwasannya Dadan sama Rahman ini terpilih untuk mengikuti PKL di salah satu perusahaan tertentu gitu kan. Nah di situ Dadan sama Rahman kan emang biasa naik angkutan umum ya. Kalau PKL itu kan, kalau nyampe tujuan paling ada jemputan tuh kan, jemputan kayak bis dari perusahaan tersebut. Nah di suatu hari, lebih tepatnya di hari Rabu, nah di situ Dadan sama Rahman itu kehujanan waktu pulang itu Bang. Ya kehujanan otomatis kan jaketnya kita tuh pada basah ya. Di tanggal 18 April 2013 tepatnya di hari Kamis. Nah sebenarnya itu perusahaan itu libur Bang, nggak boleh masuk gitu kan, jadi di rumah aja gitu maksudnya, nggak usah ke sekolah. Cuman Dadan sama Rahman ini pengen masuk sekolah, pengen ketemu sama teman-teman seperti biasa kayak gitu kan ya, kangen kan namanya PKL kan itu nggak ada di sekolah ya Bang ya. Nah pada saat itu seperti biasa kan ada waktu ya buat nabung gitu kan. Nah itu, nah jadi si Rahman ini ditanyalah sama bendahara kita, sebut saja namanya Fitri. Kata Fitri gini, Rahman ayo nabung, kata Rahmannya kan bilang enggak Fit, mau terakhiran. Nah, di situ Dadan udah mulai aneh ya, ini maksudnya apa gitu kan, kok bilangnya mau terakhiran gitu kan ya. Habis itu ditanya lagi Bang sama sekretaris Dadan tuh ya, Rahman nabung dulu, katanya biasanya nabung juga katanya. Enggak Tit, mau terakhiran kata dia tuh ya. Terus kan makin ini ya anak-anak tuh, ini kenapa nih anak gitu kan ya. Ditanya lagi lah sama sekretaris yang kedua tuh, ayo Rahman nabung dulu gitu kan, sebelum mulai kan nabung dulu. Rahmannya bilang lagi enggak, katanya mau terakhiran katanya gitu. Tetap tuh jawabannya nggak berubah-berubah itu, mau terakhiran aja gitu kan. Nah datanglah masuk tuh Pak Budi, kebetulan Pak Budi ini wali kelas Dadan kan ya. Tanya sama Pak Budi, ayo Rahman nabung dulu cepetan, ini mau masuk pelajaran pertama gitu kan. Enggak Pak, katanya mau terakhiran. Nah di situ kan anak-anak mulai bingung kan ya, mulai agak aneh gini, ini kenapa nih Rahman ini kan. Cuman nggak terlalu dipikirin di situ, udah kita belajar normal aja kayak biasa. Nah pada saat waktu istirahat tuh Dadan itu ada di lantai 2 ya, lagi ngelihat anak-anak perempuan tuh main voli, kan seneng tuh kita tuh. Nah lewatlah Rahman ini di bawah, dia lewat di bawah nengok ke atas, katanya Dadan nanti pulang sekolah bareng ya gitu. Sama Dadan ditanya ya, emang Rahman bawa motor? Iya bawa, tumben kata Dadan tuh ya, biasanya naik angkot kan, nggak pernah bawa motor. Ini tumben dalam hati Dadan ya, motor siapa nih katanya deh, mungkin nih motor kakaknya kali gitu kan ya. Ya udah deh ya mau kata Dadan tuh ya, nanti bareng pulangnya gitu. Jadi pada saat itu jam 11 siang, nah Dadan sama Rahman itu mutusin buat pulang Bang, soalnya dari sekolahan juga belajarnya itu udah free gitu kan ya. Nah pada saat itu Dadan pulang itu menggunakan baju batik ya. Nah posisi Dadan ngerasa keanehan itu sekitar jam 11 siang lah gitu ya Bang ya. Ngerasa anehnya gini, ini Rahman ini kok naik motornya pakai satu tangan gitu kan ya, tangan kanan tuh. Itu juga sempat diingetin, Rahman kata Dadan tuh, kita kan pakai batik ya, jaket kita kan pada basah, tolonglah jangan lewat bedeng kata Dadan tuh ya. Soalnya perasaan Dadan nggak enak di situ, feelingnya udah nggak enak. Kita lewat pasar aja deh yang rame, mungkin kalau lewat pasar lebih aman. Nih Rahman ini tapi nggak denger itu, Dadan udah bilangin ya, dia tetap aja bawa motor satu tangan gini nih. Tuh Dadan di situ udah gemeter sebenarnya tuh, takut gitu kan. Udah mah kita nggak pakai jaket, cuma batik doang gitu kan ya. Nah waktu itu Mas Dadan sendiri sempat nanya gak kenapa dia bawa motor satu tangan doang? Nah jadi Dadan itu sempat bilang sama Rahman kalau pakai motor satu tangan tuh bahaya man gitu kan ya. Cuman sama Rahman ini nggak dengar Kak, tetap aja dia bawa motor satu tangan gitu kan. Nah kita kan mau belok tuh ya ke arah gereja tuh, kita sama-sama nengok kanan gitu kan ya.
Nah di depan itu Dadan ngelihat ada yang bawa motor pakai sweater warna hitam tuh sama sweater abu-abu yang diboncengnya itu tiba-tiba ngedeket bang sama kita tuh, deket banget nih, udah papasan gini, tiba-tiba dan kaget di situ bang. Itu yang pakai sweater abu-abu itu ternyata dalam sweater itu ngeluarin panjang bang. Itu diarahin ke lehernya Rahman itu. Cuman Dadan itu nggak ngeh gitu kan ya, nggak ngeh nih Rahman kenapa enggak gitu kan ya. Nah cuman waktu itu Rahman nggak bilang dia kena apa enggak gitu kan, masih baal kalau bahasa Sunda tuh ya. Nah di situ. Nah waktu itu Rahman mulai ngomong ke Dadan tuh ya, sambil megang ini nih leher tuh. Aduh kata dia, Dan katanya bisa nggak bawa motor Dan. Aduh man, maaf man, Dadan nggak bisa bawa motor gitu kan ya. Terus ini kemana Dan katanya, aduh kata si Rahman ini. Yaudah man ke rumah sakit puskesmas aja yang lebih dekat gitu kan ya. Tuh darah bang ya, dari topi, dari baju, sepatu, bahkan kaos kaki sama yang lain lah. Itu darah kena Dadan bang. Darahnya Rahman tuh kayak ngecret gitu tuh. Tuh waktu di perjalanan tuh Rahman ini sambil megang leher, sambil megang ini motor juga ya. Itu hampir 3 kali oleng gitu. Hampir 3 kali oleng, hampir 3 kali nabrak mobil dia tuh ya di situ. Nah cuman di situ kebetulan ada teman Dadan, Santi yang pulang juga. Kata Santi gini, Dadan katanya, Dadan gitu kan ya. Itu Rahman, kenapa Rahman katanya. Nah di situ Dan baru bilang, ini Rahman kenapa, kata Dan tuh. Hah? Kenapa di mana kata Dan? Itu di depan kolam renang DG Pool kata Dan gitu ya. Terus ini mau kemana kata si Santi itu. Ini mau ke puskesmas San, tolong San gitu kan ya. Sambil dia histeris ya, namanya juga shock tuh anak perempuan. Dia duluan akhirnya tuh, mungkin dia ke puskesmas duluan dia. Kondisi pada saat kejadian itu lagi ramai atau sepi nih mas? Nah di situ kebetulan nggak terlalu ramai bang. Nah waktu perjalanan mau ke puskesmas itu, taunya Rahman ini udah nggak kuat bawa motornya gitu. Udah nggak kuat, taunya di depan ada motor yang ngebut bang, kenceng banget dia tuh ngebut. Pada akhirnya Rahman nggak kuat, motor di depan ngebut, terjadilah adu domba di situ. Habis itu Dan dengar tuh bahwasannya si Rahman ini dadanya itu nempel ke setang motor kenceng banget tuh, buk gitu kan ya. Nah di situ pada jatuh bang, yang nabrak kita jatuh, Rahman jatuh. Pada jatuh itu sama Dadan ditolongin lagi Rahman ini buat duduk. Nah yang nabrak kita tadi, yang pakai motor tadi, taunya nggak seneng, nggak terima. Katanya bilang gini, lu bisa bawa motor nggak sih katanya, buta lu katanya, lu nabrak gua gitu kan ya. Maaf bang, maaf kata Dadan tuh gitu ya. Tuh taunya tuh yang 2 tadi ya, yang nabrak kita tadi nyamperin ke Rahman bang. Nih Rahman udah gini nih udah gini nih, udah jongkok gini, udah dipukulin sama dia tuh. Hah? Dipukulin Sama dia. Terus Dadan nyamperin aja ya gini tuh, jangan ini udah kena bacok, jangan Dan gitu kan kata Dadan tuh ya. Dia tetap aja gini mukulin bang. Tuh saking kesel sama Dadan didorong itu, saking kesel, mundur gak lu gitu kan ya. Nah kayaknya si Santi ini ngelihat kali dari jauh tuh ada pertikaian itu Dadan sama yang bawa motor tadi yang nabrak itu. Santi akhirnya ngedeketin, terus ngelarai kita tuh, memisahin biar nggak terjadi itulah perkelahian di situ. Di situ Dadan udah minta tolong bang, nggak ada yang nolongin. Terus waktu itu Mas Dadan sama Rahman itu berdua doang? Iya berdua. Bahkan nih ada teman Dadan yang ngelewat ya, sebut saja namanya Suhel. Dadan sempat minta tolong sama dia, kan dia bawa motor sendiri tuh, dan berhentiin, tolong Suhel berhenti dulu gitu kan ya. Kenapa Dan? Ini tolongin Rahman, kenapa? Hah? Kenapa? Iya tolongin kata Dan tuh. Enggak katanya. Terus dia langsung pergi bang, takut kali dia tuh nggak bisa nolongin. Kita udah minta tolong, udah teriak-teriak, itu nggak ada yang nolongin bang. Nah pada waktu itu mungkin tergerak hatinya ya si abang tukang becak tuh. Akhirnya dia ngedeketin, yaudah Jang katanya, naikin. Ini mau kemana kata dia tuh ya. Bawa aja pak ke rumah sakit Proklamasi kata Dadan tuh ya.
Nah ya udah dinaikin tuh Rahman sama Dadan, naik berdua tuh sambil dan ngeliatin Rahman tuh udah benar-benar kritis kayaknya Rahman itu. Dinaikin, waktu di tengah perjalanan juga tuh Rahman udah melet bang, lidahnya itu udah keluar. Oke. Kata Dadan tuh, astagfirullahaladzim Rahman, sadar man, astagfirullahaladzim, istighfar man, astagfirullahaladzim gitu kan ya ke telinganya Rahman itu. Tapi Rahman udah nggak sadar itu. Di situ udah kondisinya udah mengkhawatirkan gitu kan ya. Nah udah mau nyampe di Gepul, kebetulan ketemu lagi sama kepala sekolah. Ketemu sama kepala sekolah, ada guru-guru juga kan, guru-guru yang laki-laki. Terus bapak kepala sekolah nanyain, itu kenapa itu? Kenapa Rahman katanya? Ini Pak, kenapa di mana katanya? Ini di depan Pak, di sini kata Dadan tuh ya. Di depan ini. Ya udah bawa kata dia tuh. Cepetan bawa katanya. Nah, akhirnya udah sampai atas, belok ke kiri ya, kita mau ke arah rumah sakit. Ibu step lah sama si bapak guru ini, sebut saja namanya Pak Yuga. Ibu step sama dia tuh. Itu ngebus stepnya kenceng bang. Kita tuh nyampe 3 kali jatuh di situ. Sampai nyungsluk gitu tuh ke bawah itu. Bener-bener kasihan banget tuh Rahman tuh. Sampai Dadan juga jatuh, ikut juga kan ya. Nah udah gitu dimarahin lah tuh Pak Yuga tuh sama kepala sekolah. Pelan-pelan kata dia tuh ya. Nah terus Dadan ngelihat di arah depan itu, di sebelah kanan kan jalan 2 nih ya. Jalan Dadan nih ya ke sini. Kalau itu ke sana kan sebaliknya tuh. Nah di situ Dadan ngelihat teman-teman Dadan tuh baru keluar dari sekolahan tuh, banyak itu berpuluh-puluh motor itu gitu kan ya di situ. Terus teman yang di sana tuh teriak, itu kenapa kata dia tuh, itu kenapa? Terus sama Dadan bilang, kenapa katanya, di mana katanya sambil kepo kan tuh. Udah jangan banyak tanya kata Dadan tuh, tolongin. Ya udah tuh dibawa akhirnya ke rumah sakit Proklamasi. Udah nyampe tuh bang ceritanya tuh ya. Udah nyampe rumah sakit Proklamasi. Nah si Rahman ini langsung dilarikan ke UGD bang. Sama perawat situ kan, sama dokternya. Nah pada saat itu Dadan kan ini posisi darah ya. Dari baju darah, tangan darah semua nih. Nah Dadan itu cuci tangan di rumah sakit itu. Waktu udah cuci tangan tuh, baru aja selesai cuci tangan kita tuh, datang di situ orang tuanya Rahman ini, ibunya sama abangnya. Ibunya udah histeris bang, udah nangis gitu. Terus siapa yang ngasih tahu orang tuanya waktu Rahman itu kenapa? Santi bang, kan Santi duluan tuh. Mungkin Santi ngasih informasi ke temannya yang di sekolah, kan belum pada pulang tuh. Kalau Santi kan udah pulang duluan. Nah waktu orang tuanya datang udah nangis ya bang ya. Itu kan ada abangnya Rahman ya. Itu nggak terima, dia marah sama Dadan bang. Marah sama Dadan, didorong Dadan tuh. Katanya gimana, katanya tuh adek gua gimana katanya gitu kan. Maaf bang gitu kan ya, nggak tahu dan nggak bisa bawa motor. Gimana gitu kan, didorong lagi sama dia tuh. Akhirnya dipisahin lah sama guru di situ. Jangan, nggak boleh, kasihan dia juga katanya gitu kan. Nah nggak berselang lama dari kejadian abangnya itu, datang lagi wartawan bang. Kaget kita, ini wartawan dari mana kok tiba-tiba datang gitu kan, tahu informasi dari mana gitu kan ya. Tiba-tiba dia datang nanyain gini bang, ini tawuran dari mana, ini katanya tawuran dari mana gitu kan. Nih bukan tawuran, ada yang bilang itu bukan tawuran, ini korban salah sasaran katanya. Dadan nggak bisa ngejawab di situ, Dadan diem aja sambil ngerenungin ya, udah mah Dadan juga shock gitu kan ya, trauma kan. Nah selang dari itu datang lagi mobil polisi bang, yang pakai bak terbuka itu, tahu abang juga pasti itu mobilnya. Keluarlah 3 polisi di situ. Yang satu masih muda tuh polisinya. Waktu dia turun tiba-tiba dia lari ke arah Dadan bang nih. Udah gini nih, ditarik begini nih. Kemudian tuh masuk katanya. Tuh alhamdulillahnya ya ada Pak Sigit. Pak Sigit bilang, Pak jangan gini Pak, ini murid saya Pak, nggak boleh Pak katanya. Ini korban bukan tersangka. Pelan-pelan Pak, lepasin Pak katanya. Nah akhirnya kepolisian yang lebih senior mungkin ya bilangin, lepasin katanya, itu bukan tersangka, ini korban katanya. Ya udah masuk ke mobil. Akhirnya Dadan masuk tuh ke mobil. Itu dihimpit Dadan tuh ya. Dan posisi duduk di tengah itu. Ini polisi di sini ada nih. Di sini yang bawa mobil kan nyetir,
Di belakang juga ada bang, yang di belakang nyatet nih tugasnya nih. Ditanyain lagi di mana katanya TKP-nya kata polisi itu. Itu padahal Dadan masih shock itu, bener-bener itu. Ditanya lagi sama polisi gitu, ya udah Dadan tunjukin lah akhirnya. Nih di sini pak, di deket DG Pool kata nanti ya. Lokasinya di depan DG Pool. Terus dibawa lagi di mana lagi katanya. Nih di dekat Selatan 2 kata Dadan tuh ya. Di sini pak nih. Ini motornya Rahman juga masih ada tuh, udah penyok. Terus motornya yang nabrak tadi juga masih ada. Kebetulan orangnya kabur. Nah sama polisi itu dicek semua, motornya dicek. Taunya dari motor yang nabrak kita itu di dalam joknya ada celurit bang. Nggak tahu dari sekolah mana itu. Nah habis itu Dadan langsung dibawa lagi ke polsek. Di polsek ditahan dulu di situ ya. Nah baru di situ mama Dadan datang sama paman. Tuh mama nangis bang, nangis mama tuh. Dadan katanya Dadan kecelakaan di mana kata dia, kata mama tuh ya. Enggak mah Dadan nggak kenapa-napa gitu kan ya, sambil nangis tuh. Paman juga kayak yang kasihan ngelihatnya gitu kan ya. Udah katanya. Terus mama juga katanya dapat informasinya dari Amang Ajum, tukang beca yang ngelihat Dadan adu domba itu, kebetulan ada di situ Bang Ajum, jadi tahu. Si mama itu jadi tahu di situ. Cuman mama histerisnya takutnya Dadan yang kena gitu bang. Nah pada saat itu ya mama sama paman Dadan tuh nemenin di kantor kepolisian tuh. Waktu ditanya lagi lah kan sama polisi yang di kantor, ya Dadan bilang lagi dari awal kan, akhirnya ngulang lagi itu. Nah sempat itu udah selesai kan interogasi itu tuh ya. Tapi perasaan mama tuh masih nggak enak bang. Takutnya tuh Dadan jadi bersalah gitu kan di situ. Nah pada saat besoknya di tanggal 19 April 2013, lebih tepatnya di hari Jumat, tuh Dadan masuk ke sekolah lagi. Di sekolah itu Dadan dibully bang sama temen tuh, katanya tuh gara-gara Dadan tuh Rahman sampai kayak gitu kan ya. Belum selesai dibully itu kepala sekolah ngasih informasi, katanya Rahman ini meninggal dunia. Terus Teman-teman pada sedih, pada nangis di situ, pada dengar itu shock semua itu. Kepala sekolah juga ngasih taunya sambil mau nangis deh sama itu. Terus Mas Dadan dapat info gak kronologi meninggalnya itu gimana? Jadi Rahman meninggal itu waktu di UGD Proklamasi itu alatnya kurang lengkap. Jadi dilarikan lagi ke rumah sakit yang di Karawang yang lebih gede gitu ya. Nah kebetulan Rahman itu meninggalnya waktu di perjalanan. Waktu pakai ambulan itu dia. Gitu bang. Oke. Nah pada saat ada pengumuman bahwasannya Rahman ini meninggal dunia, sebagian dari teman-teman ikut ke rumahnya Rahman buat ngeliat gitu kan ya, termasuk Dadan juga ikut di situ. Nah udah sampai ke rumahnya Rahman, di situ kebetulan Rahman baru nyampe bang, ambulannya itu baru datang. Itu waktu baru datang, pada histeris bang, pada nangis semua itu. Karena kenapa pada nangis sih? Jadi si Rahman ini semasa sekolah juga baik bang, jadi kayak yang nggak terima gitu bahwa teman baiknya kok sampai kayak gitu meninggalnya gitu kan. Dadan juga sempat nangis di situ ya, kan Dadan sama Rahman bareng gitu kan dari posisi kejadian itu ya. Nah waktu Rahman dimasukin ke rumahnya, teman-teman pada ngeliat dong ya, otomatis ya pada ngeliat dari jendela gitu tuh. Dadan juga sempat ngeliat pas dibukain nih Rahman ini itunya ya, ininya nih bang, lehernya tuh. Pada histeris di situ. Sampai Dadan tuh dikatain tuh sama teman Dadan sendiri yang perempuan tuh. Kata dia gini, ini gara-gara lu katanya teman gue jadi meninggal katanya lu katanya gitu. Ya udah Dadan di situ ngerasa bersalah banget gitu kan ya. Akhirnya Dadan nggak jadi ngelihat lagi kan, langsung mundur di situ tuh. Mundur nyamperin ke paman lagi yang ada di depan tuh. Nah waktu Dadan nyamperin paman itu, kepala sekolah juga nyamperin bang. Kepala sekolah ngasih tahu katanya, Dadan kalau besok nggak usah ke sekolah dulu, cuti dulu selama sebulan kata gitu. Kenapa pak? Udah jangan banyak tanya, udah besok nggak usah masuk dulu kata dia tuh. Udah deh Dan manut aja, nurut gitu kan apa yang dibilang kepala sekolah tuh. Nah pada saat itu Dadan juga ikut ngelayat bang, waktu Rahman mau dikebumikan gitu kan ya.
ikut ngelayat barengan sama anak-anak yang lain gitu kan. Kalau Dadan ini ditemenin sama paman, takutnya ada yang gak seneng sama Dadan gitu kan ya. Terus udah nyampe ke makam Rahman ini, Dadan sempet nungguin bang, sempet nungguin dulu sambil gimana ya perasaannya tuh, namanya teman gitu kan, apalagi dia wakil KM Dadan gitu kan ya, merasa sedih di situ tuh. Sampai akhirnya yang ngelayatnya udah pada pulang, Dadan baru berani deketin ke nisannya Rahman ini. Dan baru berani ke situ dan bilang ke Rahman ya, maaf Rahman, kata Dadan tuh, gara-gara Dadan mungkin Rahman jadi meninggal dunia, mohon maaf Dadan gak bisa nolongin Rahman. Emang bener Dadan gak bisa bawa motor man, jujur aja man gitu. Kenapa Rahman ngajak Dadan naik motor? Terus gimana ini Dadan jadinya? Dadan jadi ngerasa bersalah banget sama Rahman. Tolong maafin ya Rahman. Dadan nggak tahu harus bilang apa lagi di situ tuh. Akhirnya kata paman Dadan, udah Dan, katanya ikhlasin aja katanya. Ya kata Dadan tuh ya. Ya udah, habis itu doain sama Dadan tuh, dikasih Al-Fatihah tuh. Habis itu Dadan udah pulang ke rumah. Nah besoknya di tanggal 20 April 2013, lebih tepatnya di hari Sabtu, Dadan ada di rumah ya posisinya ya. Tiba-tiba dateng lah kepolisian ke rumah bang, buat interogasi Dadan itu. Mama juga sempat ini kaget, ada polisi datang ke rumah tuh. Soalnya polisinya mau ketemu Dadan katanya tuh gitu ya. Ya tetangga sih pada kepo ya, namanya tetangga tahu sendiri. Pada kepo nih ada apa gitu kan. Ya cuman di situ yang ngerasa ininya mama sih, yang ngerasa jadi bertanggung jawabnya gitu kan. Tiba-tiba datang polisi gitu kan. Jadi mama yang ngerasa bersalahnya itu. Sempat beberapa hari setelah interogasi ya, itu mama itu nggak bisa tidur bang. 3 hari 3 malam itu mama itu mikirin kejadian itu tuh. Ketemu tuh sama polisi Dadan tuh ya, diinterogasi, ditanyain bang, ini siapa aja katanya yang ngelihat, saksi-saksinya. Menurut Dadan pak ya, yang ngelihat itu pertama Santi sama temennya tuh, yang dibonceng Santi. Nah yang kedua itu Suhel pak, kata Dadan gitu. Ya udah tuh akhirnya 3 orang ini ikut bang, ikut diinterogasi juga akhirnya selama 1 hari itu tuh. Nah jadi di pertengahan interogasi itu kebetulan Dadan dibawa lagi bang ke kantor polisi itu, ke polsek. Jadi waktu itu interogasinya itu hampir sebulan bang. Cuman waktu di pertengahan bulan itu Dadan dibawa lagi ke polsek itu, kantor polisi itu. Ternyata di situ kepolisian tuh nunjukin bahwasanya pelaku ini ada titik kumpulnya bang, di salah satu tempat, salah satu ruko gitu kan. Dadan sempat ditunjukin rekaman CCTV-nya bang sama pihak kepolisian tuh, bahwasannya para pelaku ini berkumpul di warung ruko itu, titik kumpulnya di situ. Lebih tepatnya itu di dekat lapangan basket ya, di situ. Nah pas kepolisian udah ngasih tahu itu dan ditanya lagi sama kepolisian bang, katanya nih orangnya yang mana, katanya orang yang mana. Yang ini pak nih yang pakai sweater hitam, kata Dan tuh ya. Sama yang ini nih yang pakai sweater abu-abu. Nah nggak lama langsung ditunjukin lah sama kepolisian itu 6 foto berjejer, tunjukin satu tuh. Yang mana orangnya katanya. Itu sama loh bang, percis itu. Yang waktu kejadian sama yang dipoto kepolisian ini percis sama itu. Oh ini pak nih kata Dan tuh, yang ini yang pakai sweater hitam, yang ini yang kulitnya agak hitam. Nah yang ini yang sweater abu-abu pak, yang megang senjata tajamnya nih, yang ini yang kulitnya agak putih kata Dan tuh. Nah Dan dikasih tahu sama pihak kepolisiannya tuh, kata polisi gini, ini nanti keterangan Dadan ini katanya bakalan di sidang kata gitu kan ya, dalam 5 tahun ke depan gitu kata kepolisian itu. Jangan sampai salah ya katanya, kalau salah nanti jadi tersangka kayak gitu. Sempet Dadan kaget di situ, takut juga, kaget juga, kepikiran sampai sekarang itu. Akhirnya waktu udah dikasih tahu bahwasannya dalam 5 tahun ke depan bakalan ada sidang, akhirnya Dadan ngerasa was-was gitu di rumah juga. Jadi mau kemana-mana juga takut gitu kan ya. Nah pada saat itu 3 hari kemudian dari interogasi kepolisian di polsek itu, taunya Dadan dapat kabar bang, dapat kabar bahwasannya pelaku ini sempat ngebunuh lagi satu lagi. Hah? Di Bekasi. Ini kan Rahman udah kena nih sampai meninggal dunia, taunya di hari yang sama
di Bekasi juga kena lagi satu lagi bang. Dia tuh meninggal lagi satu lagi. Korbannya pelajar juga? Iya, masih pelajar. Anak sekolahan juga gitu. Nah, pada saat itu kepolisian kan langsung nyari tuh pelakunya tuh ya pada saat kejadian tuh. Nyari-nyari ke rumahnya taunya udah nggak ada bang. Itu udah diumpetin sama orang tuanya termasuk ibunya tuh. Nah, ketangkapnya pelakunya itu di Lampung bang. Dua-duanya ketangkap di Lampung. Kayaknya dia orang Lampung semua tuh. Cuman dari dua lokasi yang berbeda di situ ketangkapnya di hari yang sama itu. Nah, pada waktu itu Dadan sempat masuk lagi ke sekolah kan ya, normal-normal lagi gitu kan. Cuman di sekolah itu sempat ada pembulian lagi sama Dadan bang katanya. Saking gak terimanya mungkin ya teman baiknya meninggal gitu kan. Ini gara-gara lu katanya teman gua jadi meninggal gitu kan ya. Akhirnya Dadan di situ nggak bisa ngapa-ngapain bang, ngerasa bersalah banget gitu kan ya. Bahkan teman-teman juga nggak ada yang mau deketin itu, pada ngejauh semua. Tuh waktu kelas 2. Nah normalnya lagi di kelas 3 bang. Sampai Dadan lulus tuh baru normal lagi. Gak ada aksi pembulian lagi kayak gitu. Nah pada saat itu waktu Dadan lagi di sekolah tuh kan sempat ngedenger bang. Kalau teman-teman tuh sempat ada yang dimimpiin katanya. Dari mimpinya itu Rahman nggak terima gitu kan. Meninggal kayak gitu kan ya. Nah pada saat itu Dadan juga sempat ngeliat bang. Teman-teman juga jadi sedih lagi gitu kan ya. Ngedengar cerita temannya dimimpiin itu. Mungkin Rahman ini semasa hidupnya itu dia orangnya baik gitu kan. Jadi teman-teman juga sempat ngedoain lagi gitu sama Rahman ini biar dia lebih tenang di alamnya gitu kan ya bang. Nah di situ Dadan dulu sekolah tuh di tahun 2015. Nah Dadan juga sempat kerja di 2 toko yang berbeda gitu kan ya. Cuman berhubung di situ Dadan nggak betah gitu kan ya. Sempat ada fitnah juga sama Dadan tuh. Jadi waktu Dadan kerja di toko emas itu, Dadan lagi ini ngelayanin orang maksudnya. Beli giwang tuh 6 biji, cuman yang kecil bang. Nah kenapa waktu pemeriksaan barang itu yang keluar itu giwang yang gede? Di situ ada yang nuker gitu. Jadi Dadan kena fitnah di situ. Nah di tahun 2016, nah Dadan diajak kerja lagi sama sebut saja Kojimi gitu kan ya. Diajak kerja lagi tadinya mah cuman jual sorabi hijau aja bang, sorabi hijau gitu kan ya. Nah mungkin ya karena yang ngajakinnya tetangga juga ya, jadi mama nggak terlalu khawatir gitu kan. Ada yang nemenin juga, jadi Dadan diizinin buat kerja di Tangerang gitu bang ya. Nah udah nyampe nih ke Tangerang nih, ke Patung Kuda tuh. Datang lagi temannya Kojimi itu, sebut saja si Kokoh gitu kan ya. Kata Kokoh gini bilangnya, Jim lu bawa siapa? Nih Dadan. Dadan ikut gua aja kerja di kayak gitu kan ya. Dadan mau nggak? Ya mau lah gitu kan ya. Kapan lagi kerja di mall gitu ya. Kata Dadan tuh ya. Yaudah besok mulai masuk kerja kata si Kokohnya ini. Ya gua makasih gitu kan. Akhirnya Dadan ditunjukin lah tempat Dadan mau tinggal tuh di kontrakan itu. Tunjukin sama si Kokohnya ini, nanti Dadan tinggal di sini bareng sama teman-teman yang lain nih, kenalan dulu katanya. Nah pada saat kerja itu awalnya sih nggak ada yang aneh ya bang ya, normal aja gitu kan. Nah beberapa hari setelah kerja itu mulai ada kejanggalan di situ bang. Ada kejanggalan kayak yang waktu di hari Jumat tuh. Hari Jumat kan rame itu, orang-orang kantor pada makan kan. Otomatis piring numpuk tuh yang kotor tuh ya. Nah Dadan di situ lagi cuci piring bang, posisinya tuh lagi cuci piring sendirian, nggak ada orang juga. Tiba-tiba ada yang ngedorong itu. Tapi waktu Dadan lihat ke belakang itu nggak ada orang bang, nggak ada orang sama sekali gitu kan ya. Cuman waktu itu Dadan ngerasain kayak kesetrum gitu tuh, punggung itu. Waktu itu udahlah nggak dipikirin juga gitu kan. Dadan juga nggak mungkin ngelihat ke teman-teman yang lain juga udah nggak ada kan ya, udah pada istirahat, cuma Dadan aja yang cuci piring. Udahlah biarin aja gitu kan, cuman gangguan-gangguan kecil kan. Nah akhirnya waktu itu dikasih libur bang sama Kokoh tuh, kan setiap yang kerja tuh pasti dikasih libur. Kebetulan tuh jatah Dadan yang libur. Nah di kontrakan tuh sendirian bang, posisi tuh kan kontrakannya terpencil ya, jauh gitu kan ya, jauh dari pemukiman juga. Nah di situ waktu Dadan lagi beres-beres tuh kayak ada yang merhatiin gitu dari luar tuh, siapa gitu kan, tapi nggak ada orang bang.
Nah waktu Dadan mandi juga kayak ada yang ngelewat gitu, hitam gitu kan, sekelebet cepet banget itu jalannya tuh. Kan posisi kamar mandi tuh nggak ketutup ya, terbuka gitu, jadi kelihatan kayak ngelihat ada yang hitam, jalannya cepet kayak gitu bang, waktu di kontrakan sendirian itu. Ya Dadan juga ngerasa takut juga ya, aduh kok digangguin mulu gitu kan ya. Nah waktu itu setiap kali Dadan libur tuh hampir sering bang, tapi kalau yang lain nggak pernah, katanya nggak pernah ada yang aneh-aneh di sini, nggak pernah ada gitu, cuman Dadan aja yang kena gangguan di situ gitu kan ya. Nah pada saat itu udah jalan 5 bulan kerja tuh ya. Nah di situ mama nelpon tuh bang, nelpon bahwasanya ngasih tahu, Dadan katanya, ini adik kamu udah lahir gitu kan ya, namanya Bagus kan, katanya Dadan pulang dulu. Yaudah deh, Dadan nanti bilang ke Kokoh boleh nggak pulang gitu kan ya. Terus Dadan besoknya kerja bilang sama Kokoh, Koh boleh nggak Dadan libur 3 hari atau 2 hari gitu kan, mau ketemu adek baru lahir gitu kan, mama juga pengen ketemu Dadan kan, udah lama belum pulang gitu kan ya. Gak boleh, kata Kokoh tuh, gak boleh Dan, gak boleh gitu kan, kalau Dadan tuh gak boleh pulang, Dadan tuh di sini kepake gitu sama bos. Kalau yang lain mah bodo amat, kata bos tuh. Dadan bilang dalam hati tuh, kok gini amat, kita pengen pulang gak boleh. Nah waktu pulang kerja jam 5:30 itu di mobil, Dadan bilang lagi sama Kokoh itu, kok Dadan tuh ya, Dan mau pulang ya itu kan, mau ngelihat adek. Dadan juga posisinya lagi sakit. Gak boleh, kata Kokohnya tuh ya, sambil di situ dia udah enak banget kayaknya tuh, udah minta mulu gitu kan, ngapain sih mau pulang gitu, kata Kokoh tuh ya, gak betah lu kerja di sini katanya. Udah marah Kokoh tuh bang, mobil tuh sampai di puntang panting itu. Udah gitu apa coba bang, itu Dadan di tengah jalan turunin sama bos tuh, suruh keluar katanya, turun kata gitu. Itu lagi sakit bang, kita tuh diturunin tengah jalan, coba bayangin. Nyampe kontrakan kita jalan kaki gitu kan ya. Nah besoknya itu Dadan dikasih tahu sama Epul, katanya nih gaji lu, katanya lu besok gak usah kerja lagi, lu dipecat sama bos katanya. Hah, dipecat? Iya dulu dipecat, kayak lu gak usah kerja lagi, udah sekarang siap-siap aja lu buat prepare buat pulang, kata dia tuh. Udah deh, akhirnya Dadan malamnya tuh telepon ke bapak ya, bilang ke bapak, Dadan ini kerjanya dipecat, udah besok sama bapak dijemput. Akhirnya sama bapak dijemput tuh. Nah waktu Dadan udah nyampe Karawang nih bang ya, udah nyampe rumah ya. Nah Dadan di situ sempat curhat sama mama gitu kan ya, mah kok Dadan waktu kerja di Tangerang banyak banget gangguan gitu kan ya. Akhirnya mama juga ngerasa nggak enak gitu kan, ngerasa aneh gitu kan. Pada saat itu mungkin mama udah ngeh di situ, bahwasanya nih Dadan nih dapat gangguan mulu kenapa gitu kan. Nah selang beberapa waktu, lebih tepatnya di tahun 2017 ya, nah adik Dadan itu punya teman bang, kebetulan punya teman ngajakin kerja. Kata adik Dadan tuh ya, katanya mau nggak kerja sama teman Wahyu, katanya gitu kan. Boleh yuk, di mana kapan, kata Dadan tuh ya, nanti sama Wahyu dikenalin sama si A-nya sama si abangnya gitu kan. Nah pada saat itu Dadan kerjalah sama si A ini. Nah di waktu 1 minggu setelahnya itu Dadan kebetulan telat datang bang kerja itu, telatnya itu 5 menit, terus ditinggalin lah sama si A ini, sama si abang ini. Dan tanyain sama si istrinya ini, teh si A nya kemana, udah berangkat Dan, katanya. Dan ditinggal sih, iya nggak tahu, kata dia tuh. Udahlah akhirnya Dadan pulangnya ke rumah tuh. Besoknya Dadan ke rumah si A nya lagi kan, mau kerja lagi kan ya jam 7 tuh. Soalnya di situ istrinya bilang lagi, Dadan si A ini kecelakaan tuh kerja itu. Kecelakaan kenapa teh? Bahwasanya si A itu didorongin, ada yang ngedorong sampai perutnya itu kena gulinda, sampai ususnya aja keluar itu bang. Nah di situ Dadan sempat ngelihat si A nya ini emang udah di plester itu perutnya itu. Nah, terus istrinya bilang gini, Dadan gak usah kerja lagi besok, katanya. Kenapa teh? Udah gak usah kerja lagi, kata. Yang lain juga sama, jadi gak kerja lagi nih gara-gara kejadian ini. Terus ini gimana gaji Dadan teh? Kan gaji itu 2 minggu sekali bang ya.
Ya nggak ada katanya, gajinya juga dioper semua sama si pengobatan ini gitu kan, si suaminya itu. Lah terus gimana ya gitu kan ya, sayang dong kita udah kerja capek-capek, pokoknya ada kejadian kayak gitu lagi gitu kan. Nah pada saat itu mama juga ngerasa aneh ya, kok Dadan ini kalau setiap kerja kok berhenti mulu gitu kan. Nah di saat itu mama langsung ngajak Dadan tuh ke Ustadz, katanya Dadan dah ini udah nggak beres katanya, udah yuk ikut. Taunya Dadan tuh dibawa ke rumah Ustadz, kebetulan cuman beda kampung doang bang ya. Nyampe lah ke rumah Ustadz itu, dijelasin lah sama mamah nih, kenapa nih Dadan katanya kok sering banget digangguin gitu kan, ngerasa kayak digangguin gitu kan ya. Nah sama si Ustadz ini dikasih tahu bang, kata Ustadznya ya boleh jadi digangguin cek katanya gitu kan, itu yang di belakang yang ngikut katanya. Oh. Hah ngikut apa sih pak katanya, itu temennya kan katanya. Temennya nggak ada apa, nggak ada siapa-siapa, Dadan sendiri aja. Ya Dadan kan nggak bisa lihat katanya. Oh iya bener, itu temennya katanya cek yang udah meninggal itu masih ngikut sama Dadan gitu kan. Dari yang Pak Ustadz lihat itu, temannya Dadan ini mukanya merah, taunya itu jin korinnya gitu kan, merah semua. Terus gimana Tad, kata mama tuh, tolongin lah Tad gitu kan ya. Yaudah cek nanti Ustadz komunikasi dulu sama arwahnya ini gitu kan ya. Kayaknya Ustadz komunikasi sama si jin korinnya Rahman ini. Si jin korin ini bilang, katanya Dadan nih ditugasin sama jin korinnya buat ngebalesin dendamnya dia gitu waktu pasca kejadian pembacaan itu. Gak mungkin lah ngebalesin dendamnya Rahman ini. Terus mama nanya lagi ke Ustadznya, ya nggak bisa lah Tad kayak gitu mah katanya, ada nggak solusi yang lain gitu kan ya. Yaudah nanti bilang lagi katanya Ustadz itu, dibilang lagi lah sama Ustadznya, masih korin ini komunikasi lagi bang. Nah udah ada tuh akhirnya jawabannya tuh, akhirnya si Ustadz ini bilang katanya tolong nanti ke makamnya Rahman, cari makamnya katanya. Terus Rahman minta didoain di sana. Terus apa aja yang dibawa Tad, kata mama tuh ya. Ya udah cek katanya, bawa aja yang mau ke makam, alat-alatnya kayak bunga 7 rupa gitu tuh, bawa air sama bawa apa Yasin gitu. Oh ya dah kata mama tuh, ayo Dan cepetan katanya kita cari makamnya gitu kan ya. Dicarilah tuh siang-siang bang ke makamnya Rahman ini. Perasaan nih makamnya di sini gitu kan ya. Taunya udah nggak ada, udah hilang, udah rata. Mah ini makamnya di sini perasaan mah waktu dikuburin itu kan, kok nggak ada makamnya gitu kan. Terus gimana mah? Ya udahlah mama ngedoa aja sendiri. Dadan mau ngedoa, kalau enggak ya udah gitu kan. Udah Dadan ngeliatin mama akhirnya tuh nggak ngedoa tuh di situ. Ya makamnya nggak ada, kita kan ragu-ragu jadinya kan. Nah akhirnya mama ngajak Dadan ke Ustadz lagi tuh sore-sore, bilang ke Ustadznya gini, Pak Ustadz tadi udah dicari ke makamnya nggak ada. Ustadznya juga sambil agak inilah ngesem gitu kan ya, kan disuruh cari taunya nggak ada. Terus gimana Tad, kata mama tuh. Ya udah cek katanya, besok pagi-pagi siapin aja katanya kayak ritual gitu bang ya, nanti bikin makam kayak makam kuburan gitu kan, sama Dadan sama Ocha nanti bikin. Terus tulis aja di papan tuh namanya, nama almarhum, terus sama waktu kejadian wafatnya tanggal berapa, tahun berapa gitu kan ya. Wah iya Tad, kata mama tuh. Ya udah Dan pulang katanya. Nah waktu besoknya itu pagi-pagi tuh sekitar jam 8 bang, Dadan nyari apa kayu tuh ya, dibikin sama Dan tuh kayak gini, kret gitu kayak makam, kret kotak tuh, bentuknya udah kayak makam aja. Akhirnya ditancepin lah tuh, udah ditulis namanya kan tadi Rahman tuh, wafatnya tanggal sekian gitu kan, tancepin di situ udah. Ya udah mulai katanya berdoa ya di situ. Dan bilang lagi lah ke mama, mah Dan mau bilangnya ke Rahman gitu ya, mau bilang soal kejadian itu dan mau minta maaf lagi, mungkin gara-gara Dadan nih Rahman ini nggak tenang gitu kan ya, jadi ngikut-ngikut Dadan terus. Ya udah sok bilang katanya. Ya udah akhirnya Dadan bilang tuh di makam buatan itu, Rahman kata Dadan tuh ya, maaf banget kata Dadan tuh, tolonglah jangan ikut-ikut Dadan terus gitu kan.
Dadan juga capek kayak gini tuh, dan juga pengen kerja, tolonglah kalau Rahman ikut tuh, jadi Dadan ngerasa gak enak, kerja tuh berhenti terus, tolonglah Man gitu kan ya, tolonglah gitu kan. Akhirnya pada saat itu Dadan itu mulailah baca Yasin dulu tuh, baca Yasin, sebutin namanya. Habis udah baca Yasin, Dadan juga kirimin Al-Fatihah tuh. Mama juga bilang, maafin anak mama ya gitu, Man ya gitu, tolong jangan ngikut-ngikut Dadan lagi, kasihan Dadannya pengen kerja juga susah gitu kan. Akhirnya mama udah bilang gitu, kirim Al-Fatihah, ditaburin lah tuh. Selesai ritual itu Bang, ditaburin bunga tuh, kayak kita di makam-makam normal pada umumnya, ditaburin bunga, taburin air gitu kan. Selesai itu, terus kita balik lagi ke rumah Ustadz, bilang ke Ustadz, dan kita ke rumah Ustadz lagi buat bilang udah selesai gitu ritualnya. Ke rumah Ustadz tuh, Ustadz udah selesai kata mama tuh. Ya Cek, udah beres katanya gitu kan. Nah si Ustadz ini sempat bilang, Bang tuh Cek, Rahmannya juga udah bisa tenang, udah disampaikan kan kepengennya kayak gimana tuh, udah diturutin gitu kan ya. Jadi nggak ngikut-ngikut Dadan lagi, sekarang udah aman Dadan Cek katanya gitu. Nah, Rahman juga udah pulang lagi ke alamnya, ke asalnya gitu. Ya udah di situ Dadan ngerasa lega di situ Dadan tuh. Waktu Mas Dadan berdoa di makam buatan itu, tetangga emang nggak ada yang lihat? Enggak, kebetulan rumah Dadan tuh pojokan, jadi nggak ada yang tahu gitu kan. Nah, waktu ritual juga itu makamnya nggak nyampe 1 hari udah hilang lagi, udah kayak keinjek-injek gitu, udah nggak ada bekasnya lagi gitu Bang. Oke, Mas Dadan, Mas Dadan sendiri tahu gak kabar pelakunya ini sekarang gimana? Kalau untuk itu Dadan kurang tahu ya, soalnya kan pelaku itu ditangkapnya itu di Lampung dan di penjaranya juga di Lampung. Jadi Dadan nggak tahu itu udah berapa lama, apa udah keluar apa belum, nggak tahu sama sekali itu. Sekarang masih digangguin nggak sama sosok hitam itu? Atau ada sosok yang lain gitu Mas? Alhamdulillah untuk sekarang udah nggak ada Bang ya, udah nggak ada gangguan sama sekali gitu kan ya. Jujur miris banget ya, dan gue penasaran sebenarnya motifnya apa sih dari pelaku tersebut. Nah jadi pada saat itu Bang, sebelum Dadan masuk ke SMK ya, kan sempat ada alumni itu. Nah alumni itu sempat tawuran dulunya sama sekolah tersebut. Nah sekolah tersebut tuh kebetulan yang tawuran itu anaknya meninggal dunia. Nah mungkin motifnya itu untuk balas dendam. Pernah dapat cerita gak Mas, keluarganya itu ada firasat kah sebelum almarhum meninggal? Nggak ada, cuman Dadan aja yang ngerasain itu. Nah tapi di tahun 2018 itu Bang, kan Dadan sempat kerja di sekolahan ya. Nah kebetulan Dadan kenal sama Babe. Nah Babe ini sebagai security, cuman Babe ini dulunya kenal deket sama Rahman ini Bang gitu. Jadi Rahman ini semasa hidupnya itu orangnya baik, suka mengajar ngaji di masjid gitu kan, jadi muazin gitu kan. Sempet juga Babe itu bilang ke Dadan gini, Dan itu Rahman itu sebelum kejadian itu sama Babe loh Dan, kata Babe itu. Rahman itu waktu sama Babe itu lagi bakar-bakar ikan gitu. Nah sempet Babe juga ngungkapin perasaannya ya sebagai sesepuh kampung itu kan, sama Rahman kan deket, otomatis tahu lah. Jadi Babe sempat bilang sama Dadan tuh, waktu pasca kejadian Rahman meninggal ini, orang situnya marah, warga-warga situnya, warga kampungnya Babe itu pada marah. Jadi waktu itu pada dicari tuh si pelaku itu, pada dicari sama warga-warga kampungnya Babe itu. Taunya di sekolahan tuh nggak ada. Nah di pihak sekolahan tersebut dibilangin lah sama gurunya kalau itu tuh bukan murid kami katanya gitu. Itu tuh alumni bekas murid ini, murid sekolah itu. Terus setelah Mas Dadan lulus sekolah, sempat dapat info gak kalau ada korban lain gitu? Mungkin Dadan kurang tahu ya Bang. Kan pasca Dadan lulus tuh udah nggak tahu soal sekolah lagi, itu udah lepas gitu kan. Oke Mas Dadan, Ya. terima kasih untuk ceritanya. Mungkin ada pesan untuk pasukan Lentera Malam mengenai cerita dari Mas Dadan. Nah ya, jadi buat adik-adik yang masih sekolah ya, terutama sekolah SMK itu, tolonglah
jangan suka ikut-ikutan gitu kan, ikut-ikutan tawuran, nggak boleh itu sebenarnya. Kasihan loh, itu masa depan kamu dipertaruhkan di situ. Semisal kalau kamu yang meninggal tuh yang lebih kasihan lagi orang tua kamu loh gitu, bukan siapa-siapa gitu kan ya. Jadi semasa sekolah itu diwajibkan buat belajar aja, udah fokus. Pokoknya buat adik-adik yang masih sekolah, udah stop, gak boleh ikut tawuran lagi. Banyak korban yang melayang nyawanya secara sia-sia, itu kasihan orang tuanya. Oke, itu tadi ya pesan dari Mas Dadan, dan gue mau mengajak ke teman-teman semua yang lagi nonton untuk kita berdoa bersama-sama supaya almarhum tenang di sisinya. Oke, untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Mas Dadan izin pamit. Bye.